Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah dari Allah taala, kembali kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menjalankan ketaatan dengan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah di pagi hari ini dengan taufik dari Allah, saya bisa bersua dengan Bapak dan Ibu sekalian, amanah dari pengurus di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan memanfaatkan waktu kita untuk talabul ilmi berkaitan dengan suatu pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu adalah pembahasan akidah atau at-tauhid, yang mana insya Allah di kesempatan ini kita akan membaca atau membahas beberapa poin ya dari rujukan kita adalah al-kalimatun nafi'ah fil akhta'i syai'ah, yaitu adalah terjemahannya yaitu awas perusak akidah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan hal ini, yaitu ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah yaitu pentingnya mempelajari akidah dan tauhid. Ya, pentingnya mempelajari akidah dan tauhid ini banyak sekali. Ya, di antara yang sudah sangat kita masyhur adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya orang-orang yang melakukan tauhid kemudian wafat di atas hal tersebut akan mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah, kemudian Nabi Isa yaitu adalah hamba dan utusannya, kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam, kemudian dan ruh darinya, surga itu benar, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun bentuk amalan orang tersebut. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Nah, ini adalah beberapa keutamaan tauhid. Kemudian di samping itu adalah ancaman, yaitu bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Ya, man mata wa huwa ya'budu min dunahi niddan dakhalan nar. Barang siapa seorang tersebut wafat
kemudian menyekutukan Allah, maka dia berpotensi masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah iyyakum, keutamaan tauhid dan ancaman dari kesyirikan sudah banyak kita baca dan kemudian kita dengarkan. Akan tetapi perlu di muqaddimah ini kita sebutkan kembali. Kemudian yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Syekh, bahwasanya mempelajari tauhid atau menghindari dari kesyirikan bukan sebatas mengetahui tentang keutamaan-keutamaannya. Ya, ketika mempelajari tauhid kemudian menghindari syirik, bukan sekedar keutamaan tauhid itu masuk surga. Keutamaan tauhid itu masuk surga tanpa hisab. Kemudian keutamaan tauhid itu diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Itu adalah keutamaannya. Tapi mempelajari tauhid bukan hanya pada rangkah itu saja atau itu semata. Dikatakan oleh Syekh bahwasanya cabang-cabang dari pembahasan tauhid ini nantinya akan bercabang dan pada taraf sadar atau tidak disadari itu bersinggungan tentang kehidupan kita. Itu contoh, misalnya ketika ada orang mengatakan, enak saja, ini harta saya kumpulkan dari jeripayah saya, turunan dari babat, bibit, bobot dan seterusnya. Kalau dalam pandangan kita, terkadang kita anggap itu dari sisi celah, dari sisi akhlak, sombong, angkuh dan seterusnya. Itu kalau pakai bingkai mengukurnya pakai bingkai akhlak. Tapi kalau mengukurnya dari bingkai akidah itu juga kena. Orang mengucapkan, ini waris, ini adalah usaha saya dan seterusnya. Nah, ini bukan sekedar dalam bingkai congkak, sombong, tapi dia punya celah di dalam akidah. Akidahnya tidak beres. Seperti itu. Oleh sebab itu kisah itu dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid tentang kisah Bani Israel yang dikasih sapi, unta satu ladang, kemudian habis itu sapi, kemudian kambing dan seterusnya. Itu di antaranya. Nah, kemudian beberapa poin nanti akan kita sebutkan di sini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perkara akidah dan tauhid itu akan berefek di dalam kehidupan seorang, berefek dalam pribadi, keluarga, sosial atau kemasyarakatan. Pasti punya efek, punya efek. Bagaimana seorang yang keliru memahami tauhid ketika memahami nama Allah. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah yaitu memberikan rizki. Kemudian dia hanya duduk ibadah, angkat tangan doa, berharap rizki itu turun. Naam. Kenapa faktornya adalah karena kan Allah sudah memberikan rizki. Sudah saya duduk aja, kemudian kalau namanya rizki nanti akan datang tanpa ada usaha, tanpa ada upaya dan seterusnya. Ini diantaranya. Naam. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah itu keliru. Yang benar adalah rizki dari Allah, tapi juga harus pakai usaha. Naam. Umar bin Khattab mengatakan, Inna sama'a la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit itu selama-lamanya enggak akan hujan emas atau perak. Nah, kemudian yang ketiga, tadi Bapak, satu, keutamaan tauhid. Dua, tauhid itu bukan sekedar pembahasan keutamaan, akan tapi adalah cabang-cabang dari pembahasan itu akan mengena pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tauhid sebagaimana dijelaskan juga oleh beliau, yaitu Syekh Wahid Abdussalam Bali. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan memberikan keberkahan daripada beliau. Ya, saya belajar online dengan beliau ini di beberapa durus ya. Di antaranya adalah Syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Beliau menyebutkan tauhid itu ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma
was sifat. Yang pertama tauhid rububiyah artinya apa? Apa Pak? Mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Nah, yang kedua uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Kemudian asma wa sifat, menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan tanpa penolakan, penyerupaan, membagaimanakan dan tanpa pentakwilan. Nah, ini diantaranya. Nah, ketiga poin ini kalau kita pahami seluruhnya itu ada yang melenceng. Ya, di realitanya di tengah masyarakat kita atau mungkin dulu kitanya, di 3 poin ini ada beberapa keliruan yang terkadang sengaja atau tidak disadari dilakukan. Contoh yaitu adalah rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan. Allah memberikan rizki, Allah mengatur alam, Allah menghidup dan mematikan dan seterusnya. Realitanya ada tidak? Ada. Bahkan beberapa di sini yang disebutkan di sini ya itu berkaitan dengan rububiyah. Contoh, mendatangkan manfaat dan mudarat itu datang dari sisi apa? Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayya 'alal ma'it tahur wal barakati minallah." Ayo kita menggunakan air Zam-Zam yang diberkahi ini. Supaya nggak kelewatan ya, supaya nggak kelewatan atau nggak offset ya untuk menggunakan air Zam-Zam itu, Rasul menyebutkan redaksi selanjutnya, tapi al barakatu minallah, tapi keberkahan itu dari Allah. Beberapa di sini disebutkan oleh beliau, poinnya larinya nanti ke situ ya, menganggap ini itu punya apa? Punya energi khusus, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat seperti itu. Sampai ini berawal dari keyakinan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kekeliruan dalam sisi apa? Rububiyah. Naam. Ya, sebagian ada mengatakan, Ustadz, kita nggak usah belajar tauhid rububiyah, kita fokusnya ke tauhid uluhiyah. Maka dijawab oleh beberapa ahli ilmi, keliru. Ya, mungkin yang mengucapkan demikian belum sadar bahwasanya di beberapa realita masyarakat kita di rububiyah saja. Contoh banyak ya, contoh itu banyak. Nah, kemudian yang ke berapa Pak? 4 ya, 4 muqaddimah pendek saja. Nanti beberapa poin saya akan sangkutkan ke sini. Yang keempat adalah perkataan para ulama bahwasanya, dan ini adalah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fil wa'di wal wa'id, janji dan ancaman ya. Beberapa penyimpangan dalam akidah ini bisa masuk kepada syirikan ya, baik kecil ataupun besar. Tapi kaidah ulama mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak setiap orang yang terjatuh kepada kekufuran otomatis ya setempel kafir, kufur jatuh kepadanya ya, seperti itu. Seperti dikatakan berdalil dengan yaitu adalah ketika ada seorang hamba yang kehilangan ontanya di padang pasir. Ketika ontanya tersebut kembali, kemudian dia bahagia. Saking bahagianya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru. Akhto'a min syiddatil farah. Salah karena faktor apa Pak? Terlalu senang. Ya, tidak langsung dikatakan apa? Kafir. Nah, ini beberapa poin berkaitan dengan akidah. Kita ulangi lagi, keutamaan akidah dan tauhid. 2, kata Syekh Shalih Al-Syekh, pembahasan akidah bukan semata-mata pada domain urusan keutamaan dan ancaman, tapi ketika masalah prakteknya itu akan nanti mengena pada kita sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu apa Pak? Tadi tauhid itu ada
3 dan tiga-tiganya itu ada kekeliruan di tengah kaum muslimin. Kemudian yang keempat yaitu adalah bahwasanya taroh pun ada seorang melakukan kekufuran, jatuh kepada kesyirikan, maka itu nanti dihukuminya adalah permasalahan berbeda. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kesyirikan kekufuran langsung dikatakan musyrik atau kafir. Nah, ada beberapa di sini. Insya Allah kita akan coba sampaikan mungkin dari yang pertama ya, yang disampaikan oleh beliau poin 9 halaman 19 istighatsah. Nah, intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang pertama adalah bab tentang al-istighatsah. Al-istighatsah itu salah satu dari bentuk isti'anah. Dalam syariat ada berapa Pak? 3. Ada isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua ada isti'adzah. Isti'adzah apa? Meminta perlindungan. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang ketiga istighatsah. Istighatsah apa? Ya, di sini ayatnya disebutkan oleh beliau, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Nah, dan ingatlah ketika kamu meminta pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankan bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat datang berturut-turut. Nah, pertama, apa perbedaan antara isti'anah, isti'adzah dan istighatsah? Nah, perbedaan ini sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk ke sini. Isti'anah itu lebih umum, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, kenapa habis redaksi iyyaka na'budu datang wa iyyaka nasta'in? Artinya apa Pak? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Pertanyaannya, bukankah isti'anah itu masuk kategori ibadah? Iya enggak? Iya, tapi kenapa disebutkan dalam balaghatul Arab dzikrul khas ba'dal am yadullu ala ahamiyatil khas? Perkara terperinci disebutkan setelah umum menunjukkan yang perinci itu penting. Semua jamaah telah hadir, demikian juga pengurus. Berarti kan apa? Pengurus orang-orang penting, makanya disebutkan secara apa? Secara khusus. Iyyaka na'budu, ibadah umum. Lalu disebutkan setelahnya apa? Isti'anah. Kenapa? 1, faedahnya adalah berarti minta tolong kepada Allah itu penting. 1. 2, banyak dari perbuatan kesyirikan jatuh dari pintu itu, masuk dari pintu itu. Isti'anah masuk dari pintu apa? Isti'anah. Ada punya beban, punya masalah, kemudian apa? Minta pertolongannya bukan kepada Allah, minta jalan keluarnya bukan kepada Allah, dan seterusnya. Nah, makanya beliau sampaikan di poin pertama tentang apa Pak? Istighatsah. Istighatsah ini diantara cabang dari isti'anah. Jadi banyak kalau dilihat nanti berbagai macam kesyirikan, intinya adalah ya diantara poin besarnya adalah minta manfaat atau nolak mudarat itu. Yang mohon maaf, misalnya orang tersebut ingin sesuatu kemudian meluk pohon, kemudian ingin sesuatu ambil tanah ini, kemudian ingin perlindungan naruh ini di atas pintu dan lain sebagainya. Jadi beberapa itu. Nah, itu isti'anah itu lebih umum. Kemudian yang kedua, kalau isti'adzah itu sebelum terjadinya, sebelum terjadi itu isti'adzah. Kalau istighatsah itu setelah terjadi. Makanya kita doa kepada Allah, zikir pagi petang, qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Yaitu agar kita terlindung nanti sampai ke depan, dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, menjelang tidur sampai bangun tidur. Ya, qul a'udzu birabb, minta 3 itu. Ya, minta tiga itu supaya, karena kan belum kejadian. Nah, maka minta 3 itu. Kemudian kalau istighosah itu sudah kejadian. Sudah ada, misalnya ada puting, mudah-mudahan Allah jaga kita sekalian ya. Ada puting beliung, kemudian ada hujan es dan segala macam, kemudian angin itu besar dan segala macam. Ketika kondisi itu sedang terjadi, berkecamuk segala macam, tersebutlah nama selain Allah. Nah, itu adalah makna dari apa? Istighosah. Jadi istighosah itu gimana, Pak? Kalau isti'adzah itu sebelum, kalau istighosah itu apa? Sudah. Dan yang kedua, istighosah biasanya diminta di saat genting. Ya, istighosah itu biasanya diminta di saat genting. Talabul ghaus. Makanya di sini ketika Allah menyebutkan id tastaghitsuna rabbakum. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam perang Badar, ya, jumlah mereka berapa? 300-an. Musuhnya berapa? 1000-an. Ini kata para ulama, kata Rasulullah SAW, itulah perang Talut dan Jalut. Di kisah Nabi Daud. Nabi Daud belum jadi nabi saat itu. Nabi Daud belum jadi nabi. Bani Israel kaum tertindas, minta sama Allah raja, dikasihlah raja, yaitu siapa? Talut dulu, Pak. Talut. Kemudian setelah itu, kemudian kenapa kok yang dipilih Talut bukan kami? Kami itu adalah yang lebih kuat gitu. Kemudian Allah menyebutkan fazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nah, terus akhirnya Nabi Talut ini memberi suatu bawa pasukan di tengah jalan berkurang gara-gara pasukannya dilarang minum air. Maju lagi ketika sudah berhadapan disuruh perang, kita duduk-duduk saja seperti itu. Sampai akhirnya disebutkan oleh para ulama dari sekitar ribuan orang yang tersisa tinggal 300-an. Ya, kurang lebih sekitar 80 ribuan orang, sisa 300-an. Apa faedahnya, Pak? Itulah kebenaran. Ya. Setan itu pinter, Pak. Bocornya bocor halus. Bocornya halus, nggak kerasa. Lama-lama habis. Gitu semangat kita bulan Ramadan. Kadang nggak kerasa, bocornya bocor halus. Tahu-tahu apa? Habis sudah semangatnya. Tapi mudah-mudahan di sini enggak, insya Allah, Pak ya. Ini diambil faedah dari apa, Pak? Afan geser sedikit ya, karena Ramadan geser-geser ya. Ini diambil faedah dari kaumnya Nabi Musa bersama muridnya Yusha ingin bertemu dengan apa? Nabi Khidir. Itu disuruh bawa apa, Pak? Ikan. Kemudian habis itu ketika Nabi Musa berkata fa'atina ghoda'ana, berikan makan siang kami. Apa jawabnya? Lupa. Kata para ulama ketika menjelaskan poin itu, fatasallatu alaihi syaitanu tasallutan latifan. Setan menguasai ya muridnya Nabi Musa dengan halus sampai bisa lupa. Yang ketenteng bisa lupa. Yang ketenteng ini bisa lupa. Ini muridnya siapa? Muridnya Nabi Musa. Makanya kita perlu belajar terus. Keutamaan Ramadan, akidah, tauhid, lu yang ditenteng aja bisa lupa, apalagi yang diingat setahun sekali, yang dibaca setahun sekali. Ya Allah, lah itu potensinya apa, Pak? Wah, bocornya gede, bukan halus lagi bisa aja. Nah, sekalian rahman, ini di antaranya. Nah, jadi itu. Nah, jumlahnya berapa, Pak? 300. Faedah yang kedua adalah betapa lisanul mar'i, mulut manusia itu bisa berikan pengaruh. Jumlah yang segitu hebat tiba-tiba apa? Habis, tinggal 300-an, dan 300-an itu adalah seperti jumlah perang Badar ini. Nah, Allah menyebutkan di sini iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian meminta apa?
Istighosah, ya meminta pertolongan. Nah, pertolongan ini datangnya dari siapa? Allah Ta'ala. Maka seorang tersebut dalam kondisi apapun selalu menisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah ini, baru kemudian menyebutkan summa. Kemudian ya, alhamdulillah Allah masih nyelamatin kita. Ya, kemudian juga Pak supirnya mantep, misalnya begitu. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan kita. Karena kenapa? Ya tadi kemudian ada hewan ini atau hewan itu, akhirnya pencurinya jadi ketakutan. Nah, seperti itu. Itu diantaranya. Jadi menisbatkan segala sesuatu itu kepada Allah. Istighosah adalah meminta pertolongan di kondisi darurat. Contoh, tidak usah jauh-jauh, diantaranya adalah anak ujian itu bisa jadi masuk poin ini. Lagi ujian, lagi pusing, lagi puyeng, suruh nyebut nama bapaknya. Ya, nanti kalau bingung sebut nama bapak 3 kali. Insya Allah tambah bingung. Ya, ini kan satu masuk poin itu enggak? Sadait lagi sulit, iya. Kemudian dia minta pertolongan dengan siapa? Ya, dengan nyebut nama bapaknya. Bapaknya nggak tahu apa-apa. Ya, apalagi pelajaran modern, apalagi K13. Dulu bapaknya nggak pernah belajar K13 seperti itu. Nah, ini di antaranya. Jadi itu bisa masuk. Bagaimana keyakinan itu tidak usah jauh-jauh. Dalam poin-poin yang sederhana itu bisa masuk tadi. Makanya kita sampaikan poin yang keberapa tadi, Pak? Kedua. Pelajari tauhid, ya. Keutamaannya tauhid itu bukan sekedar poin apa, Pak? Global keutamaan dan ancaman, tapi bisa masuk kepada sendi-sendi kehidupan. Kenapa kok disebut? Ini ada keyakinan tertentu bahwasanya ini bisa begini, itu bisa begitu, dan hakikatnya tidak memberikan sebab dan mudarat. Nah, contoh misalnya, ya, misalnya hatta, ya, semua ini yang disebutkan oleh beliau di sini adalah perantara, dan apa yang ada di depan kita itu bisa potensi kalau misalnya tidak dibangun di atas yang sesuai. Nah, jadi ini poin yang pertama, Pak, ya, istighosah. Ya, istighosah itu apa, Pak? Tidak boleh. Nah, kemudian isti'anah tadi. Ya, isti'anah itu ada 2. Ya, isti'anah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Masuk dalam kategori ini adalah yang diperbolehkan adalah meminta kepada sesuatu yang hadir. Kemudian yang kedua mampu. Ya, hadir. Kemudian setelah itu adalah mampu. Maka ini boleh. Hadir tapi nggak mampu, maka mohon maaf, ini bisa masuk kepada bentuk penghinaan. Contoh, ada orang main bola, kemudian bolanya nyangsang ke rumah orang, qadarullah penghuni rumahnya berada di atas kursi roda. Kemudian ngomong, tolong dong tendang bola itu kemari. Orangnya ada. Mampu atau tidak? Enggak, maka maksudnya kepada penghinaan. Nah, seperti itu. Kemudian orangnya itu tadi. Orangnya mampu tetapi tidak ada. Nah, itu bisa masuk. Seperti misalnya, yaitu misalnya contoh, misalnya ada orang misal di luar bulan Ramadan, dia berada di kelas. Ya, dia berada di kelas. Kemudian berada di ruangan atau berada di suatu tempat kelaparan. Biasanya yang bikin makanan itu istrinya. Nyebut nama istrinya, istriku, tolong datangkan makanan kepadaku. Misalnya saat ini, istriku datang makanan kepadaku. Istrinya ada? Nggak ada. Hakikatnya bisa kalau ada, iya. Nah, ini bisa masuk. Ya, bahwasanya bagaimana keyakinan? Kenapa menyebutkan seperti itu? Pasti ada sesuatu. Ya, kembali lagi tadi kepada manfaat atau mudarat. Manfaat mudarat itu ada batasannya. Ada batasan pada manusia, ada batasan yang tidak ada kecuali hanya pertolongan Allah. Nah, ini diantaranya. Jadi ini adalah istighosah. Apapun bentuknya itu. Ketika angin sedang turun, ketika sedang hujan lebat, ketika petir menghujam, ya, ketika lagi kesulitan, kemudian ban bocor, kemudian segala macam berbagai macam kesulitan, ketika ekonomi sedang
turun, tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya. Ini contohnya kemudian minta tolong kepada selain Allah yang dia tidak punya kekuatan ya untuk memberikan manfaat dan mudarat, ini jembatan. Ya, ini jembatan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah menyembelih untuk jin. Nah, ini pembahasan istighosah, kalau ini pembahasan az-zabhu. Apa Pak az-zabhu? Az-zabhu adalah menyembelih. Menyembelih itu ada dua. Ya, menyembelih karena Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Ya, contoh menyembelih karena Allah, menyembelih untuk akikah, menyembelih untuk kurban, menyembelih untuk memuliakan tamu, karena seluruhnya adalah masuk kategori apa? Menyembelih, dan itu sah kalau disebut nama Allah. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah menyembelih untuk selain Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bagi selainnya. La'anallah man la'ana walidahu. Semoga Allah melaknat orang yang suka melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Semoga Allah melaknat orang yang mengubah atau mencurangi batas tanah. Nah, kita akan bawakan perkataan Imam Nawawi. Apa Imam Nawawi berkata? Wa amma dzabahu, adapun dzabah li ghairillah, untuk selain Allah, ini banyak. Maksudnya untuk apa Pak? Untuk jin, ya, untuk penunggu tempat, untuk apalah segala macamnya seperti itu. Ya, baik makhluk halus atau makhluk kasar. Seperti itu. Wal muradu bihi an yadzbah bi ismi ghairillah. Contoh adalah menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, seperti kaman dzabaha lis-sonam, menyembelih di hadapan berhala. Aus salib atau salib, auli Musa, auli Isa, atau menyembelih untuk apa? Kepada Nabi Musa, Nabi Isa, aulil Ka'bah, atau hatta Ka'bah sekalipun. Ya, wa kullu hadza haram, seluruhnya itu haram. Nassa alaihi Syafi'i, ini adalah yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i. Wattafaqa alaihi ashabuna, dan disepakati oleh murid-murid besarnya Imam Syafi'i. Fa in qasada ma'a dzalika ta'zimul madzbuh, ya, apabila ketika menyembelihnya itu disertai dengan keyakinan mengagungkan, ya, mengagungkan untuk siapa disembelihnya, kana lahu bidzalika kufra, maka itu masuk ke dalam kekufuran. Contoh, misalnya ada sebuah pohon batu, la yanfa' wa la yadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Ini sering kali Pak ya, poinnya ini manfaat atau mudarat. Nah, makanya Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, ya Hajar innaka hajar, wahai Hajar, saya tahu kamu itu adalah batu, la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat atau mudarat. Segala sesuatu, hatta misalnya pensil, bolpen, saya ini bawa, nggak apa-apa, ini adalah ini kunci keselamatan saya, misal seperti itu. Bisa, ini bisa jadi, karena semua kayak akidah itu faktornya adalah i'tiqad di dalam hati, yang di luar itu sarana. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Makanya di zaman Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang yub'ats, ya, Nabi Muhammad itu diutus ila aqwamin mukhtalifin, umat yang berbeda-beda. Faminhum man ya'budu syams, di antara mereka ada yang menyembah matahari. Faminhum man ya'budul qamar, di antara mereka menyembah bulan. Wa minhum man ya'budu syajar, di antara mereka menyembah
pohon, wal hajar dan batu, kemudian wal malaikah nabi, dan kemudian malaikat dan seterusnya. Nah, itu semua diantara perantaranya. Nah, seperti tadi nyembelih di hadapan batu atau pohon. Kenapa harus di situ? Iya, karena biar lebih ini. Kalau nggak ada di sini, nggak muncul khasiatnya, nggak muncul apa, karomahnya, nggak muncul khasiatnya, nggak perfect dan nggak bisa memberikan itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi nggak ada hasilnya. Kalau dipotong di sini enggak, harus di sini dan segala macamnya. Nah, itu berarti apa? Ta'zim, ya, bersama apa? Ta'zim al-mazbu. Dan dulu mohon maaf di zaman penulis Kitabut Tauhid, ketika beliau berada di Huraymila, itu banyak yang seperti itu. Ada namanya Syajaratud Dzi'bi, pohon serigala. Itu kalau ada anak gadis belum apa Pak? Belum nikah, suruh meluk pohon itu. Bermohon, kemudian habis itu apa? Minta. Di sini kan ada dua. Satu ya, dia minta sama pohon, berarti apa Pak? Syirik besar, mintanya kepada Allah. Kalau dia mengatakan enggak, saya berdoa kepada Allah tapi dengan cara meluk, ini juga bisa jatuh. Tapi jatuhnya apa? Sil. Karena kenapa? Menjadikan perantara yang bukan, iya, menjadikan perantara yang bukan semestinya. Ya, nggak ada ngaruhnya pohon ini mau doa di mana silahkan. Tapi kenapa harus disertai keyakinan di situ? Karena kalau nggak di situ apa? Dia katakan nggak ada mujarabnya. Oh iya, bahasanya kurang mujarab seperti itu. Kurang mujarab segala macam, nggak kurang itu. Makanya harus di sana. Ah, ini diantaranya. Nah, begini kan juga apa beliau di sini tadi, bahwasanya orang menyembelih sesuatu, kemudian di mana? Di depan itu. Nah, kenapa? Ini haram. Ya, menyembelih di depan itu haram. Jadi kufur ketika kapan? Ada keyakinan. Kalau seandainya disembelih untuk si penunggu pohon ini atau si penunggu batu ini, itu akan semakin tambah sukses bangunannya, proyeknya, tidak terjadi kecelakaan kerja, kemudian tumbal dan lain sebagainya. Nah, ketika ada yang namanya orang tersebut wafat dalam sebuah proyek, mengatakan apa? Nah, itu sudah masuk kategori. Betapa banyak sih ketika katakan lagi antrian ini itu dan segala macam. Kenapa cepat? Nggak apa-apa. Karena apa? Kalah jimat ente. Gitu. Allah. Ini ucapan sering ketika mendapatkan manfaat mudarat nisbatinya kepada siapa? Selain Allah. Nah, makanya tadi dikatakan apa? Kalau belajar akidah tauhid syirik bukan sekedar itu, tapi ketika masuk poin-poinnya adalah, oh ya Allah, ternyata itu masuk ya. Oh ternyata itu kena ya. Oh ternyata itu ya. Seperti itu. Ini di antaranya. Nah, kemudian misal hujan. Ketika hujan besar, wah hujan mendung seperti ini besar nih, bisa nyampe apa? Wah ini kalau kayak begini nih tanda bahaya. Mau safar tiba-tiba hujan besar. Rumah bocor, wah ini tanda bahaya nih, jangan-jangan di tengah jalan nanti ada apa-apa. Nah, menisbatkan apa? Ini nanti babnya ke bab tatoyur ya, ke bab tatoyur nanti insya Allah. Jadi poinnya di sini adalah adzabah, menyembelih kepada selain Allah. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan manzabaha, menyembelih saja tanpa menyebutkan objeknya? Betul Pak, disebutkan nggak sama Nabi objek apa yang disembelih? Nggak ada. Rasul hanya menyebutkan manzabaha. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih. Nyembelih apa? Dihilangkan objeknya. Dalam bahasa Arab, ketika objek itu dihilangkan, bermakna takmim, umum, apa aja. Mau itu sapi, mau itu onta, mau itu ayam, mau itu kambing, mau itu cicak, mau itu apa? Nah, pernah dengar ada seorang masuk surga dan neraka penyebabnya karena lalat.
Nah, makanya Rasul mengatakan man dzabaha, apa saja, hatta sekecil lalat. Bukan masalah itunya, tapi masalah siapa yang diselisihi, siapa yang diagungkan. Ya, dia sudah mengagungkan apa? Hatinya berpijak bukan kepada Allah tetapi kepada pemilik tempat tersebut. Nah, ya ini itunya. Nah, kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya yang ketiga, nazar. Nazar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka taatilah. Barang siapa bernazar untuk memaksiati Allah, maka jangan lakukan. Nazar itu lagi-lagi ada dua. Nazar untuk Allah dan selain Allah. Nah, nazar untuk Allah itu misalnya contoh. Saya nazar di bulan ini infak 1.000.000. Itu nazar. Ada syaratnya enggak? Enggak. Ini namanya nazar mutlak. Enggak ada syaratnya. Kalau pakai bersyarat yaitu apa? Nazar muqayyad. Kalau misalnya saya sembuh, saya akan beritu. Nah, itu ini ada syaratnya. Jadi nazar ada dua, yang taat pada Allah mutlak. Mutlak itu gimana? Pokoknya Ramadan ini saya mau apa? Berinfak. Pokoknya saya bernazar kepada Allah, ya, saya akan qiyamul lail berjamaah sebulan penuh, misal. Itu nazar, itu harus ditunaikan. Kalau tidak, maka membayar kafarah. Nah, kemudian ada nazar selain Allah. Sama seperti tadi, menazar kepada pohon, ya, saya nazar karena saya sudah nyebut nama pohon ini, nama kiai ini, nama ustadz ini, saya udah bernazar menyebut nama mereka, maka harus saya sebutin. Karena uang namanya saya sudah sebut, gak enak kalau gak dilakukan, kan seperti itu. Nah, ini masuk juga bagian dari apa? Bernazar kepada selain Allah. Maka ini wajib untuk bertaubat. Kita lewati. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta syafaat. Nah, syafaat dari selain Allah. Nah, sekalian rahimanulakum, yang perlu kita pahami, syafaat itu hanya datang dari sisi Allah. Syafaat dari Nabi, naam, syafaat dari Nabi pun datangnya dari sisi Allah. Allah memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Ya, nah, makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di padang mahsyar, manusia lari kepada para nabi. Kemudian setelah itu Nabi menghadap kepada Allah, kemudian sujud sekali, kemudian kepala beliau diperintahkan oleh Allah untuk diangkat. Irfa ya Muhammad sal tu'tah, wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta engkau akan diberikan. Nah, ketika poinnya seperti itu, kemudian Nabi Muhammad SAW minta agar segera diproses orang-orang yang ada di padang mahsyar. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Itu pun setelah siapa? Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayatnya dibawakan oleh beliau halaman 26. Ya, 25-26, wala yashfa'una illa limanir tado, ya, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Kemudian selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, tidak ada yang dapat memberikan syafaat tanpa izinnya. Nah, contoh, ya, disebutkan di sini, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak meminta kepada mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, tapi kami berharap agar mereka menjadi apa, Pak? Perantara pemberi syafaat, padahal orangnya sudah tidak ada. Seperti di sini dikatakan, jangan Anda katakan ya Nabi Allah isfa'ni, wahai Nabi Allah berikanlah aku syafaat. Seperti itu juga masuk, tidak boleh.
Ya. Yang boleh adalah ya Allah berikanlah aku syafaat nabimu. Itu. Jadi kita mintanya kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Bukan kita langsung minta kepada Nabi. Seperti itu. Ketika berdoa mudah-mudahan Nabi Muhammad mencurahkan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mencurahkan syafaat kepada kita. Kalau seperti itu berarti kita mintanya kepada siapa? Nabi. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita. Berarti kalau seperti itu apa? Nah, walaupun ada ihtimal. Nah, tapi lebih enak, lebih selamatnya adalah mudah-mudahan ya Allah mencurahkan syafaat nabinya kepada kita. Nah, kalau seperti itu kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini saat muqaddimah, saat apa? Kadang ya Allah berikanlah syafaat. Nah, ini di antaranya. Oke. Kita lanjutkan, kita agak cepatkan. Tawaf di selain Ka'bah. Disebutkan oleh para al-a'immah, terutama para ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, tawaf adalah satu-satunya ibadah yang hanya bisa dilakukan di Ka'bah. Tidak ada tempat lain yang bisa dilakukan untuk tawaf, ya. Kecuali yang dimaksud dilarang adalah dalam keadaan ta'zim. Adapun dalam ya praktek manasik haji atau manasik umroh, itu kan contoh, ya, itu percontohan. Nah, wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, kita masuk lanjutnya Pak ya, ada banyak. Selanjutnya yang keenam, mengusap kuburan. Nah, ini baru setelah sini kita beberapa contoh masuk ke dalam satu tema ini. Kalau tadi 1 sampai 5 itu bab sendiri, istighotsah itu bab sendiri, madzar itu bab sendiri. Terus apa lagi? Tadi yaitu meminta syafaat kepada selain Allah itu bab sendiri. Kalau ini mengusap kuburan ini sudah masuk contoh. Tapi asal muasalnya adalah pembahasan tentang at-tabarruk, mencari berkah. Poinnya adalah ini. Beliau menyebutkan ini mengusap kuburan ini contoh, bukan poin. Ya, jadi yang buku ini ada 2. Ada memang poin inti, adalah yang disebut apa dengan contoh. Nah, mengusap kuburan ini contohnya. Ya, intinya apa? Mencari berkah. Ya, intinya adalah tabarruk. Makanya di sini beliau menyebutkan hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ke perang Hunain. Ini kejadiannya gimana, Pak? Rasul kan menaklukkan kota Mekah. Setelah Rasul menaklukkan kota Mekah, ada beberapa dari mereka banyak masuk Islam, beberapa dihukum dan beberapa melarikan diri. Ketika mereka melarikan diri, mereka itu bikin sekutu. Nah, ketika mereka bikin sekutu, akhirnya Rasul ngegas lagi, yaitu apa? Mengejar mereka, kemudian terjadi peperangan. Lah, itulah yang dimaksud dengan perang Hunain. Sehingga karena beberapa dari mereka baru masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Ya kemarin, baru pas Fatu Mekah. Ketika mereka masuk Islamnya kemarin pas Fatu Mekah, habis Fatu Mekah langsung apa? Langsung jihad. Nah, ini perang Hunain. Makanya ketika mereka keluar kota Mekah, ngelihat ya Rasulullah SAW, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasul, dulu waktu kami di zaman jahiliyah, kami punya namanya pohon zatu anwat. Yang biasanya di situ kami gantungkan apa di situ? Senjata-senjata kami, bendahara kami dan segala macamnya untuk kami mencari berkah di situ. Senjatanya digantungin biar apa? Biar keren. Kenapa? Biar lebih tepat sasaran. Biar apa? Biar mujarab. Biar apa? Dan lain segala macam. Punya keutamaan dan keistimewaan. Nah, mereka minta ya Rasul, buatin dong tarfi mungkin versi syar'i. Gitu, mungkin versi syar'i. Kan baru masuk Islam, Pak. Baru masuk Islam, Bu, ya. Mereka baru masuk Islam. Kemudian Rasul mengatakan Allahu Akbar innahas sunan. Ya, Allah Maha Besar. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang dikatakan oleh Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha innaka qaumun tajhalun. Jadi dari segi pendalilannya apa, Pak? Keberkahan. Tadi hadisnya apa?
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa? Air Zam-Zam, hayya 'alal ma'it tahur al mubarak. Ayo kita gunakan air Zam-Zam dan suci lagi penuh berkah. Wal barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah. Apapun ketika misalnya apa? Bahwasanya kalau misalnya pakai bolpen ini pasti ini jawabannya bisa dapat di atas 90. Tapi kalau misalnya pakai bolpen yang warna lain ada aja sehingga angka 9-nya kepleset jadi 6. Misalnya gitu, Pak. Kenapa keyakinan? Ini memiliki berkah tersendiri. Wal barakatu minallah. Ya, keberkahan itu datang dari Allah. Nah, di sini beliau mencontohkan apa? Dalilnya adalah pohon, kemudian yang disebutkan oleh penulis adalah kuburan. Beliau katakan di sini, ya, ketika ada orang pergi ke kuburan orang soleh, mengusapnya dan bertabaruk mengambil berkah, semua ini tidak boleh karena mempertuhankan penghuni kubur. Barang siapa mengusap sebatang pohon, sebongkah kayu, sebentuk kuburan untuk mengharapkan berkahnya, maka ia telah menjadikan Tuhan selain Allah. Karena tadi Rasul dengan tegas mengatakan al barakatu minallah, bahwasanya keberkahan itu datangnya dari Allah. Nah, kemudian sekalian rahimanallah wa iyyakum, poin 7. Nanti poin 8 ada beberapa contoh yang lain. Ya, di antaranya poin 9. Itu juga di antaranya ya tabarruk. Air susu, ya, nantilah kita sebutkan ya. Intinya nomor 8 itu tentang apa, Pak? Tabarruk. Nomor 7. Nomor 7 ini tatoyur. Apa tatoyur? Menganggap sial dengan sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Mereka akan ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab dan azab. Apa kata Rasul sifat mereka? Humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah tidak tatayyur, menganggap sial, tidak berobat dengan kai, tidak meminta diruqyah dan hanya tawakal kepada Allah. Tatayyur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yujibuhul fa'lu. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada menganggap sial. Dan kemudian yaitu Rasul takjub dengan al-fa'lu. Nanti akan kita sebutkan al-fa'lu itu apa. Contoh, kenapa dikatakan tatayyur? Dulu orang-orang jahiliyah kalau ingin bepergian jauh mereka ngelepas burung. Kalau burung itu lari ke arah kanan berarti tanda baik. Kalau burung itu lari ke kiri, burung. Pertanyaannya, kalau burung itu balik lagi muter 90 derajat balik ke orang, bingung. Nah, ini diantara, ini kekayaan apa, keyakinan itu dari mana? Lagi-lagi dari hati, ya, dari hati. Apa kaitan antara kanan dengan kiri dengan maslahat dan mudarat? Seperti tadi, orang mau safar pulang kampung, ketika mau pulang kampung tiba-tiba hujan besar, padahal semua barang sudah berada di mobil. Tiba-tiba hujan besar, mungkin ada bagian rumah yang bocor, ada yang nyeletuk. Wah, ini kayaknya ada apa-apa nih. Udah saya nggak ikut berangkat deh. Nah, kalau ada hal seperti ini, inza, lepaskan, buang. Nah, itu masuk. Kenapa? Apa kaitannya? Hujan itu justru tanda berkah. Kemudian hujan diyakini sebagai apa? Tanda keburukan. Apalagi, Pak? Tanggal ya, Pak, tanggal 13. Masalahnya orang yang berkeyakinan tatayyur itu nggak istiqomah.
ketika mengatakan tanggal tertentu itu pembawa sial, tapi kalau tanggal itu usahanya tetap dibuka. Pak, kalau misalnya ada, ya paham ya? Ya, yang ngajar tetap ngajar, yang usaha tetap usaha. Yang itu kenapa? Sudahlah, itu mah urusan lain. Kan gitu. Jadi apa? Nggak istiqomah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu satu sisi ada sisi mentoknya. Dia sendiri nggak bisa mengelak, menyangkal, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau mau seperti itu, angka 4. 1, 2, 3, 5. Kenapa? 4 itu kakinya cuma 1, ini jomplang, ini tanda buruk. Seperti lah 1, 2, 3, kemudian habis itu 5. Nah, seperti itu. Udah hapus aja kalender tanggal 4. Ada yang mau? Nggak mau. Tanggal 13 hapus aja kalender tanggal 13. Oh sayang, satu omset sehari ini lumayan. Wah sudahlah. Akhirnya ujung-ujungnya Pak mentok. Nah, inilah diantara tanda tidak istiqomahnya orang yang apa? Melakukan kesyirikan. Nah, ini diantaranya. Ini disebutkan oleh beliau keyakinan sebagian orang bahwasanya ada satu saat di hari sial di hari Jumat. Sedangkan hari Jumat itu adalah sebaik-baik hari, ya. Afdalul ayyam indallah yaumul jumu'ah. Hari Jumat itu adalah hari dianjurkan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada hari Jumat adalah ada suatu waktu istijabah. Nomor 8, keyakinan tentang daging dan ikan. Di sini kata beliau, ya, mungkin di daerah beliau atau karena beliau ini di antara salah satu ulama dai yang melalang buana sampai ke Afrika. Pernah ada satu kampung di Afrika masuk Islam hanya dalam waktu kurang dari 30 menit oleh beliau. Dengan karunia Allah, kemudian yaitu adalah Allah anugerahkan keberkahan kepada beliau. Beliau sendiri yang cerita bahwasanya ketika beliau masuk suatu tempat ibadah mereka dan segala macam, satu kampung nggak sampai 30 menit kemudian beliau ya dengan izin Allah, karunia dari Allah, pertolongan Allah, ya satu kampung itu kemudian masuk Islam. Nah, tahu mungkin ini di bagian mananya, tapi memang pengetahuan beliau terhadap hal ini luas. Nah, sebagian wanita ada yang berkeyakinan bahwa ASI seorang wanita yang sedang nifas akan berhenti kalau ada seorang membawa daging kepadanya. Ini contoh. Misalnya ada orang yang lagi menyusui, ya, kemudian dia nifas. Kemudian ada orang bawa ikan atau daging. Wah, ini tanda sial. Wah, jangan bawa ikan itu kemari. Kalau bawa ikan itu kemari nanti ASI saya nggak jadi keluar, seperti itu. Ini diantara keyakinan. Contoh lagi Bu, banyak keyakinan apa Bu? Keyakinan wanita hamil, keyakinan wanita melahirkan, keyakinan wanita menyusui, hamil nggak boleh megang gunting dan segala macam. Nanti kalau begini nanti datang setan lah dan segala macamnya. Nah, sekalian rahimallakum, itu diantaranya. Bahwasanya apa? Ada keyakinan. Ini hanya contoh-contoh kasus saja. Intinya adalah menganggap sial. Tadi dengan apa? Dengan hari. Lalu dengan apa? Dengan hewan. Lalu dengan apa? Dengan benda, ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan tentang besi. Nah, kalau keyakinan tentang besi ini yaitu adalah tabarruk, masuk ke dalam tabarruk. Nah, dia sebutkan sebagian orang berkeyakinan, ya, bahwa besi dapat menyembuhkan. Nah, teman dilihat lagi besinya diapakan. Kalau besinya itu menggantungkan segala sesuatu, maka itu bisa masuk, ya, ke dalam larangan juga, sebagaimana disebutkan di dalam, ya, kitab tauhid. Kita akan sebutkan di sini ada hadis. Sebentar. Nah, ya, beliau mengatakan minasyirki labsul hilqah wal khait wa nahwihima li raf'il bala wa daf'ih. Termasuk dari kesyirikan adalah memakai gelang atau memakai
tali atau memakai benang dan selainnya dengan tujuan untuk menolak bala atau mengangkat bala. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 38. Ya, dicatat Pak Bu ya. 38 apa Allah Ta'ala berfirman? Qul, katakanlah, afara'aitum, tidaklah kalian melihat, ma tad'una min dunillah, yang kalian sembah selain Allah, in arada niyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, kalau Allah ingin mentakdirkan adanya keburukan, apakah ada yang akan menolak keburukan itu? Au aradaniya bi rahmatin, atau Allah menginginkan suatu manfaat kebaikan, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah ada yang mencegah rahmat Allah? Nah, ini masuk ke dalam poin ini. Al khayt, apa khayt? Yaitu adalah benang. Kemudian apa lagi? Hilqah. Hilqah itu apa? Yaitu adalah gelang. Dulu di zaman Rasulullah SAW, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang, di tangannya ada halqah, ada gelang yang berwarna kekuningan. Kemudian dikatakan, ma hadhihi, apa ini? Ya, apa ini? Kemudian dikatakan, hiya wahinah. Kata Rasulullah SAW, inza'ha, lepasin. Fa innaha la taziduka illa wahna. Itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa inna kalau mitta wa hiya alaika ma aflahta abada. Ketika engkau wafat itu masih gantung, khawatir engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, apa saja digantung. Masuknya kategori tabarruk, tapi bentuknya apa? Tadi ada pakai apa, Pak? Gelang, terus apa lagi? Tadi gelang, kemudian apa? Kalung, kemudian apa? Segala sesuatu yang digantung. Hatta seandainya di rumah, ada suatu kertas digantung, atau mohon maaf di mobil. Ada suatu mobil dikasih tempelan, kemudian apa, mudah-mudahan kalau ada gini nggak ada yang enggak. Ketika nyelengin kemudian ditempelin apa, kemudian apa, mudah-mudahan nggak diambil tuyul, seperti itu. Nah, sekalian rahimanallah yakum, ini diantaranya untuk mentong apa? Kata para ulama itu, kata Rasulullah SAW, itu nggak bisa menambah kekuatan, justru kelemahan. Contohnya apa? Kalau seandainya itu dilepas, yang ada apa, Pak? Resah, gelisah, lemah, takut, nggak pede, nggak berani. Tapi kalau itunya nempel, berani, gagah, percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya. Maka kenapa akhirnya ta'alluq qalbinya, hatinya kaitannya kemana? Ke benda itu, ya, bukan kepada Allah. Gitu juga kalau misalnya di mana, di mobil, coba ada gantungan, ya, gantungan apa segala macam, copot, pakai ntar biar nggak ada napa-napa di jalan. Ndak ada napa-napa di jalan bukan karena gantungannya, entah itu tulisannya apa. Kemudian juga celengan itu bukan ada karena tempelannya dan segala macam, tapi doa kita yang menjaga, ya, doa kita yang menjaga, doa kita kepada Allah, Allah yang memberikan penjagaan kepada beliau. Suatu saat beliau hafizallahu ta'ala pernah meruqyah seorang. Ketika seorang tersebut mengancam beliau, ketika diancam beliau mengatakan silahkan. Setelah itu nangis, yang kesurupan nangis, jinnya nangis. Ketika jinnya nangis, setelah itu kenapa nangis? La astati, saya nggak bisa masuk dan menyakitimu. Kenapa? Karena engkau telah membaca di tadi pagi dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Naam. Maka sekalian rahimanallakum menjadi antara. Maka beliau mengatakan sadaqah. Ya, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu hirz. Itu benar apa? Menjadi apa? Pengaman.
yaitu adalah menjadi pelindung. Zikir kepada Allah itu benar-benar menjadi pelindung. Liman siapa? Bagi siapa? Orang-orang yang yakin, ya, yang imannya kuat, yang totalitas kepada Allah dan yakin kepada Allah, Allah akan memberikan. Kan tergantung prasangka kita. Allah itu tergantung prasangka kita. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin dikasih. Kalau separuh-separuh apalagi coba-coba dicoba juga sama Allah. Coba-coba baca zikir ini kali-kali dijaga. Ya Allah juga ngasihnya coba-coba aja, saya coba aja. Masih mau baca enggak? Oh kagak, ya sudah dia main. Ya, kan begitu. Kadang kita ya Allah, makanya Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu, yakin sama Allah, Allah akan memberikan apa? Pertolongan. Dan ini seringnya disebutkan oleh beliau di di beberapa pertemuan beliau. Nah, sekalian rahimanallahu, ini diantaranya ya ilqah tadi. Ya, bagaimana lagi-lagi ayatnya tadi surat Az-Zumar ayat berapa? Ini dicatat Bapak dan Ibu 38. Ini inti, banyak inti itu kembali ke sini. Minta manfaat atau menolak mudarat. Seperti tadi ada ini, ada itu. Ya semuanya itu lagi-lagi kepada meminta manfaat atau menolak mudarat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah terkadang setan itu pinter membuat sesuatu ditalbiskan, ditipu daya. Kita baca halaman 34, Pak. Nah, ini penting ya, poin yang 34 ini diantara poin pentingnya. Disebutkan ya dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Apabila Abdullah datang ke rumahnya dari suatu keperluan, ia berhenti di depan pintu, berdaham dan meludah. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dengan tiba-tiba, sedangkan ya kami berada di dalam keadaan yang tidak disenangi. Intinya adalah memberikan kabar, ya, memberikan kabar. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu suka kalau pulang dari suatu safar itu nginep dulu di dekat Madinah, baru kemudian habis itu apa? Habis itu pulang. Makanya suatu kejadian yang luar biasa, keberkahannya keluarga Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kan suaminya Abu Thalhah, anaknya Anas. Jadi Ummu Sulaim kemudian menikah dengan Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bahasa kita sekarang mungkin miliarder lah, seperti itu ya, orang kaya besar. Nah, Abu Thalhah ini dekat dengan Rasul. Ceritanya Ummu Sulaim ini dulu yang anaknya meninggal enggak ngasih tahu siapa? Suaminya. Itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Nah, setelah pulang habis itu apa? Baru pulang disambut dan segala macamnya, pokoknya perfect. Kemudian pagi harinya baru dikasih tahu ternyata apa? Anaknya telah tiada. Siapa itu anaknya yang telah tiada? Adiknya Anas bin Malik yang namanya di hadis lain disebut ya Aba Umair madza fa'alan Nughair. Itu yang meninggal. Ya Aba Umair madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, burung kecilmu main apa? Itu yang meninggal. Nah, setelah itu apa? Beliau ya karena meninggal, kemudian habis itu malamnya sempat bertemu, pagi-pagi sempat kaget, kemudian agak marah, laporlah ke siapa? Rasul. Rasul mendoakan barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian tadi malam. Nah, setelah itu benar apa Pak? Isi. Nah, ketika mengandung isi sampai kemudian usia 9 bulan Rasul keluar kota, keluar Madinah. Itu karena siapa namanya Abu Thalhah itu, kata beliau, saya itu selalu ngikuti Rasul. Kemana Rasul keluar kota saya ngikut. Kapan Rasul masuk kota saya ngikut. Seperti itu. Sampai suatu saat ketika mau pulang, nah beliau itu nggak apa-apa, diem dulu di kota pinggir Madinah. Ya seperti ini, intinya mau ngabarin. Ya, diem dulu, Rasul sudah ingin masuk, seperti itu. Nah, pada saat berada di sisi kota itu, apa Pak? Kalau bahasa kita sekarang
istrinya Ummu Sulaim itu sudah pembukaan. Kurang lebihnya begitu. Sudah apa? Ada tanda-tanda udah tanda pembukaan. Disitulah Abu Thalhah bingung. Mau ngikut Rasul tapi ninggalin istrinya, atau nemenin istrinya tapi ninggalin Rasul masuk sendirian. Masya Allah. Ini Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah punya keimanan seperti itu juga diantara sebab dari Ummu Sulaim. Bingung, doa kepada Allah, ya Allah, innaka latam, engkau tahu aku ini selalu ngikutin Rasul kemanapun Rasulmu pergi. Beliau keluar saya ikut, beliau masuk saya ikut. Tapi sekarang ketika mau masuk, ini kan segi pendalilannya itu Pak. Ketika dia mau masuk, kemudian habis itu gimana? Ummu Sulaim dalam kondisi ada pembukaan. Kemudian minta kemudahan dari Allah. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Ternyata Ummu Sulaim mampu, setelah doa itu mampu. Ya, mampu masuk kota Madinah. Setelah masuk kota Madinah, setelah itu lahiran. Dan kemudian setelah itu dari anak itu lahirlah 9 anak yang lain, seluruhnya hufat, seluruhnya qori, seluruhnya penghafal Quran dari anak yang lahir itu. Faedahnya apa? Kata para ulama, ittiba'ur rasul, ngikutin aja kemana Rasul itu pergi. Kalau sekarang Rasulnya ndak ada, berarti yang ada siapa? Ajarannya Nabi. Ikuti aja kemana ajaran Nabi itu berjalan. Maka ketika kita ngikuti kemana aja ajaran Nabi itu berjalan, insya Allah Allah berikan keberkahan. Nah, ini faedahnya tadi Pak ya, yaitu apa? Rasul biasa pengen masuk. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud ketika ingin masuk, isinya ngasih informasi. Suatu kali Abdullah bin Mas'ud datang seraya berdaham, sedangkan di sisiku ada nenek-nenek menjampiku dengan sakit panas. Dari sakit panas, aku pun menyuruh si nenek bersembunyi di bawah ranjang. Zainab berkata, Abdullah pun masuk, lalu duduk di sampingku. Dia melihat ada benang di leherku. Ini tadi. Ya, dia berkata, benang apa ini? Benang itu telah dijampi untukku. Kemudian Abdullah mengambil benang tersebut dan memutuskannya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak perlu melakukan kesyirikan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa itu apa? Ruqyah. Kalau diartikan itu jampi. Oleh sebab itu ada sebagian dari kaum muslimin keliru menolak ruqyah dengan alasan apa bedanya dengan jampi-jampi orang jahiliyah. Pernah baca gitu Pak? Pernah ada. Menolak ruqyah. Majalahnya saya punya, bukunya saya punya, tulisannya masih saya punya sejak tahun 2005. Jadi waktu itu buku-buku dari tahun 2005 sampai ke sini yang dulu pernah saya beli masih saya ada. Ketika dikatakan buang nggak? Oh jangan. Ini barang apa namanya? Ini barang keramat. Dengar kata keramat nanti nyenggolnya ke mana-mana. Ini barang bersejarah ini, barang orisinil ini masih ada. Nah, karena ruqa di sini diartikan apa dengan jampi-jampi. Beda, intinya adalah bacaan. Ruqyah itu adalah bacaan. Tapi bacaan itu ada dua, ada yang dari Al-Qur'an, ada yang dari selain Al-Qur'an. Maka di antara karakter ruqyah adalah bilughatil arabiyyah atau bil arab, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Al-Qur'an atau hadis. Kemudian ketika membacakan sesuatu bukan dari Al-Qur'an atau hadis, dilihat kelanjutannya gimana. Nah, dilihat kelanjutannya gimana. Kemudian habis itu jimat. Kemudian habis itu pelet. Kemudian Zainab berkata, mengapa engkau berkata demikian? Pernah mataku sakit, lalu ada seorang wanita Yahudi menjampiku tadi, membaca apa segala macam, kemudian sembuh. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, penyakitmu itu dari setan yang ditancapkan dengan tangannya saat si Yahudi menjampimu. Setan itu melepaskan tancapannya ketika sedang selesai. Cukuplah bagimu ruqyah. Nah, jadi di sini apa Pak? Yaitu tipu daya. Ya, tipu daya dari syaitan. Ya, tipu daya dari syaitan. Wah, ketika pakai ini kok manjur kok. Ternyata memang terbukti kan begitu. Ya, bahwasanya sebagian dari manusia patokannya adalah tolak ukurnya manjur, terbukti dan berhasil. Patokannya itu.
Tapi syaitan itu pintar, ya, syaitan itu pintar berkelit, ya, pintar berkelit dan pintar untuk memberikan tipu daya. Nah, diantaranya itu tadi, bahwasanya aslinya enggak, kemudian habis itu dimainkan oleh syaitan seakan-akan gimana Pak? Wah, seakan benar-benar jampinya adalah sembuh, mantranya itu dan segala macamnya. Nah, maka beliau mengatakan di sini cukuplah doa azibil ba'sa rabban nasi ishfi antash syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan pengobatan itu ada dua, pengobatan syar'i dan pengobatan kauni. Pengobatan syar'i itu datang dari Al-Quran atau hadis dan tidak diharuskan atau tidak disyaratkan harus masuk logika. Harus masuk logika, nggak ada syaratnya. Oh, ini nggak masuk logika, kok baca Al-Fatihah sembuh? Kan seperti itu ya. Sebagian para sahabat dulu ketika meruqyah, kemudian kok bisa sembuh, padahal dibacaan Dibacaan Al-Quran kok bisa sembuh. Secara logika, nalar medis mungkin nggak ketemu rumusnya. Tapi rumusnya bukan pakai rumus buatan manusia, rumus dari Allah dan Rasulnya, itu satu. Itu pengobatan syar'i. Ya, datangnya dari Allah dan Rasulnya, tapi tidak disyaratkan harus masuk logika. Nah, yang kedua pengobatan kauni. Pengobatan kauni ini yaitu hasil temuan manusia. Kalau dicari dalilnya nggak ada. Kalau sakit panas minum obat ini, kalau puyeng beli ke warung obat ini, nggak ada dalilnya itu. Tapi yang disyaratkan adalah harus ilmiah. Harus ilmiah. Jadi kalau memang ilmiah, oke dilakukan. Kalau enggak, berarti itu enggak ini dan enggak itu. Contoh tadi, kenapa benang? Apakah dari sisi syar'i ada? Tidak ada. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Tidak. Nah, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, potensinya bisa jadi permainan siapa? Setan ini tadi. Seperti apa Pak? Tepung. Apalagi Pak? Apalagi banyak tepung, kemudian ini segala macam. Ini harus beli ini, harus pakai ini. Kenapa? Karena kalau begini segala macam. Ambing, yang warnanya harus hitam. Kenapa? Kalau putih kelihatan terang. Kenapa? Ya macam-macam lah alasannya. Jadi buat-buat seperti itu. Nah, sekalian rahimanallahu ini di antaranya ya, bahwasanya tadi apapun yang digantung, apapun itu, maka itu bisa masuk ke dalam perbuatan syirikan. Kalau syiriknya dua, kalau bisa jadi syirik besar, kalau memang ini yang memberikan kekuatan, sembuhan, mujarab dan segala macam. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu bisa masuk syirik kecil kalau mintanya kepada Allah ini jadi sebab. Ya, kalau ini jadi sebab tadi bisa jadi syirik kecil, dan disebutkan dalam hadis yang lain yang dikhawatirkan oleh Rasul itu, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah yaitu syirik kecil. Dalam hadis itu memang disebutkan riya, ya riya satu, tapi syirik kecil adalah diantara yang lain. Kenapa? Rasul khawatir karena syirik kecil bisa menjadi perantara menjadi syirik besar, dan terjadinya syirik besar diawali dulu dari syirik kecil. Di zaman siapa? Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh itu telah wafat, banau ala qabrihim tasawir. Mereka menjadikan gambar-gambar di atas pemakaman mereka. Kemudian mereka doa di situ. Kemudian fala manasu, kemudian setelah lupa atau dilupakan oleh setan, kemudian berganti generasi, mereka taunya ya itu adalah yang disembah. Sudah, kemudian mereka akhirnya menjadi penyembah penghuni kubur tersebut. Nah, ini diantaranya. Jadi sekalian rahimanallah wa iyyakum, maka kenapa para ulama mewanti-wanti baik itu syirik besar atau syirik kecil. Misalnya ada seorang
orang yang telah sepuh, mohon maaf, melakukan hal seperti itu. Ya anak cucunya, mungkin cucunya ngelihat ya benang-benang itu saja. Tapi lama kelamaan ketika sudah nggak ada, kemudian dianggap inilah yang memberikan apa? Kuasa, manfaat dan mudorot. Berbenturanlah dengan ayat surat Az-Zumar tadi. Memintalah manfaat dan mudorot kepada selain Allah. Nah, 10 keyakinan tentang plastik. Ini sama, yaitu menggantungkan plastik, kemudian agar mobilnya tidak terkena penyakit ain. Artinya menolak apa Pak? Menolak mudorot dengan menggunakan plastik. Ain itu penyakit apa? Innal aina hakun. Penyakit ain ini juga tadi. Penyakit mungkin kalau secara medis nggak apa Pak? Nggak masuk logika ya, tapi ya itu dia tadi. Itu ketika kapan? Perasaan takjub. Ya, perasaan takjub, kemudian perasaan takjub tersebut tanpa mendoakan keberkahan. Kemudian yang terjadi adalah bencana. Contoh mohon maaf ya. Misalnya ada orang di kantor cerita begini begitu segala macam, terus kemudian temennya muji, "Oh iya loh, gini wah keren top." Ya, top markotop dan segala macam. Besoknya qadarullah yang dipuji, pada benda yang dipuji ada bala. Baru kemarin diomongin. Sering nggak gitu? Baru kemarin diomongin, baru kemarin diceritain, baru kemarin disebut-sebut, hari ini kejadian. Allahu Akbar, ngeri kan gitu. Ya, anggapnya cuman ya sudah, anggapnya gitu aja, tapi orang nggak nyadar itu masuk bagian dari apa? Oh iya baru kemarin, kasihan ya gitu. Ya, bahas kalian rahimanullahu, maka Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ya diantaranya adalah Masya Allah la quwata illa billah Allahumma barik alaih. Doakan keberkahan. Ya doakan keberkahan. Kemudian ini nomor apa Pak? Keyakinan tentang plastik tadi. Jadi, kemudian selanjutnya adalah keyakinan tentang sepatu. Ya, sebagian orang ada yang tidak menggunakan akalnya. Ya, ketika ia mendirikan pabrik baru, membeli baru, ia takut terkena ain, maka sengaja menggantungkan sepatu di mobilnya. Bahwasanya sepatu itu dapat menolak hasad dan ain. Ya, bisa menolak hasad. Ini lagi-lagi mencari berkah dengan apa? Lagi poinnya apa Pak? Mencari berkah. Ya, poinnya tadi mencari berkah, mencari kebaikan bukan dengan selain Allah. Nah, di antara doa ain adalah ini, ya. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa yang diucapkan ketika bayi lahir. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan ini juga doa bisa digunakan untuk menolak penyakit ain. Nah, kemudian untuk menolak penyakit ain adalah tambah kata berkah. Makanya kalau misalnya minta apapun, ya Allah saya ingin minta berikan kendaraan ini supaya bisa mempermudah urusan, tambah habis itu dan berkahilah aku ya Allah pada kendaraan itu. Ketika ingin bangun rumah, ya Allah ya lagi proses bangun rumah, mudah-mudahan rumahnya prosesnya lancar, tambah dengan kata apa? Berkahilah. Karena kenapa? Anas bin Malik didoakan Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik alaihi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya Anas bin Malik dan berkahilah ia. Nah, berkahilah. Itu juga doanya malaikat ketika 3 orang tadi, si botak, si buta dan si kusta. Ya, ketika sudah dapat semuanya, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada hartamu itu. Jadi itu di antaranya. Apapun, mudah-mudahan ketika anak itu belajar sukses, belajar kemudian pintar segala macam, mudah-mudahan ilmunya berkah nak. Itu. Jangan lupakan kata berkah. Mau buka usaha mudah-mudahan berkah.
kemudian lamar kerja, kemudian diterima. Alhamdulillah, Bapak Ibu senang, mudah-mudahan kerjaannya lancar, diberkahi oleh Allah. Nah, seperti itu. Karena bisa jadi orang lain itu dengan jabatan, ya, orang lain dengan jabatan, dengan sesuatu yang tidak kasat mata, seperti kalau benda tadi kan kasat mata. Nah, sekalian rahimanallah yakum, di antaranya adalah yaitu nomor 12, keyakinan Nabi dapat menjaga anak-anak, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada, ya. Contohnya adalah, mohon maaf, ketika datang musibah, banjir bandang yang disebut ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah. Itu sempat ngeliat saya suatu video yang besar, intinya adalah musibah besar. Kemudian terdengar dari rekaman suara itu ya Allah ya Rasulullah. Ketika dia menyebut ya Allah ya Rasulullah, berarti ini masuk kategori apa, Pak? Istighosah, karena banjirnya sudah ada di depan mata dan sudah terjadi. Dia minta pertolongan, ya Allah berikan perlindungan kepada kami. Oke, kalau ini benar isti'anah, istighosah kepada siapa? Kepada Allah. Ketika disebut ya Rasulullah, berarti apa? Minta istighosah, pertolongan kepada siapa? Kepada selain Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah wafat. Nah, disebutkan di sini, kul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Ya, sungguhnya aku tidak kuasa menolak mudarat, mendatangkan kebaikan kepadaku. Nah, kemudian di surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Intinya manfaat dan mudarat ini hanya milik Allah. Satu. Dua, kalau mau menjadi perantara, perantaranya harus dua, ima syar'i, ima kauni. Contoh, yang dapat menghilangkan dahaga kita dan haus kita siapa? Allah. Nah, tapi perantaranya melalui kauni. Memang air kalau diminum bisa apa? Bisa haus. Ya. Kemudian kalau misalnya lapar dahaga, kemudian yang menghilangkan Allah, tapi caranya adalah megang bolpen yang saya kasih. Insya Allah dimanapun kamu lapar langsung kenyang. Misalnya gitu. Ini masuk apa? Nah, tadi ya dia keyakinan yang yang memberikan kenyang lapar itu apa? Allah. Tapi perantaranya salah, keliru. Ini poinnya, yaitu apa? Manfaat dan mudarat itu datang dari Allah. Banyak poinnya kepleset di sini. Dan kemudian sekarang perantaranya apa? Syar'i atau tidak? Perantaranya dua yang diperbolehkan, syar'i atau kauni. Nah, keyakinan tentang kayu, yaitu adalah jika takut terkena hasad maka peganglah kayu. Ini keyakinan yang batil, karena seorang muslim ya tidak layak berkeyakinan seperti itu. Nah, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula izdaqalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ya, guru kami diantaranya yaitu Syekh Badr Al-Utaibi mengatakan, ketika orang mendapatkan nikmat mengucapkan masya Allah. Keliru kalau mengatakan subhanallah. Ya, punya mobil baru subhanallah, masya Allah. Kenapa? Karena lafadz subhanallah biasanya diungkapkan dalam redaksi pengingkaran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa? Allah tahu paginya ada orang yang nolak Isra Mi'raj. Ketika Abu Hurairah kemudian pergi bersama Rasul, tiba-tiba ngilang. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kenapa dicari Rasul? Kenapa engkau? Ini hadas. Saya sedang ini junuban. Kuntu junuban ya Rasulullah SAW, saya sedang junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala hadas. Dan saya nggak suka duduk dekat-dekatmu sedangkan saya lagi junub. Apa kata Rasul? Subhanallah innal muslima la yanjus. Itu hadisnya. Subhanallah, orang muslim itu nggak
najis. Nah, lafadz yang ini masyhur. Lafadz yang ini masyhur. Muslim itu enggak najis, tapi di depannya ada potongan lagi, yaitu apa? Subhanallah. Kenapa Rasul mengatakan subhanallah? Karena tadi di benaknya Abu Hurairah, dia junub, enggak layak duduk di dekat Nabi. Nah, Nabi ingin meluruskan keyakinan itu dengan mengatakan apa? Subhanallah. Kalau punya mobil baru, subhanallah, lah terus harusnya kayak gimana? Gitu. Misalnya seperti ngelihat pemandangan bagus di ufuk, kemudian segala macam, subhanallah, lah harusnya emang gimana? Kul, masya Allah. Nah, ya, ini kata beliau ya, Syekh Badar Al-Utaibi. Nah, ketika izdaqalta jannah, ketika orang itu masuk ke kebun mengatakan masya Allah, punya rumah bagus, masya Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian banyak ya Pak, jam berapa ini? Tadi tatoyur saya tutup. Tatoyur tadi ada beberapa poin saya lupa sampaikan. Tatoyur tadi kan menganggap sial. Lawan dari tatoyur itu adalah al-fa'lu. Apa al-fa'lu? Al-kalimatul thayyibah, perkataan yang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul fa'lu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suka dengan al-fa'lu. Al-fa'lu adalah ungkapan yang baik. Contoh, ketika ada orang sakit, dipanggilnya sembuh, insya Allah sembuh. Itu apa? Itu al-fa'lu, dan itu masuk kategori tauhid. Ya. Kemudian apa lagi? Yaitu seperti yang pernah kita sampaikan, orang bikin usaha, namanya apa, Pak? Ya, nggak ada orang ngasih usaha apa ya, tempat mundur terus pantang maju kan gitu. Nggak ada kan, ada namanya apa ya, maju bangkit apa, kemudian segala macam kalimat-kalimat optimis. Nah, dari psikologis itu masuknya kategori apa? Optimis. Tapi dalam akidah itu masuk, itu namanya al-fa'lu, optimis. Saya bisa lulus nggak ya? Lulus insya Allah. Itu akidah. Saya bisa ngelarain sholat tarawih nggak ya? Padahal saya capek banget. Insya Allah kuat bi. Nah, itu masuk kategori apa? Akidah. Jadi akidah tuh nggak selamanya yang serem-serem, yang ngeri-ngeri gitu loh. Kadang kalau belajar akidah siap-siap aja dah. Jadi gini gitu. Enggak. Ini masuk kategori. Ya ketika Nabi Musa mengatakan falamma talqal jam'an, ketika dua pasukan itu sudah berhadap-hadapan. Pasukannya siapa? Nabi Musa, di depannya ada apa? Laut, belakangnya Fir'aun. Ya, kemudian habis itu mereka mengatakan, kaumnya Nabi Musa mengatakan, waduh kena deh kita, habis deh, nggak ada tempat menyingkir, tidak ada tempat itu segala macam. Ya, kemudian Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, kita masih punya Allah, saya masih punya Allah, Allah pasti akan beri jalan keluar. Benar dikasih jalan keluar, yaitu apa? Dibukakan pada saat Nabi Musa mengatakan inna ma'ya rabbi sayahdin, kita masih punya Allah. Pada saat itu Nabi Musa udah tahu belum kalau nanti itu dibelah? Belum. Itulah al-fa'lu. Ya, jadi itu masuk kategori apa? Tauhid, akidah seperti itu. Ngasih nama anak bagus kan Pak ya? Iya, masih nama anak bagus sampai kadang di sekolah bingung bacanya ini gimana. Saking milenialnya nama-nama anak-anak sekarang seperti itu. Nah, ketika ditanya nggak ada yang bikin kenapa namanya ini sudah jatuh tertimpa tangga, nggak ada. Nggak ada nama-nama seperti itu. Nama-nama insya Allah bagus-bagus. Itu masuk kategori apa? Al-fa'lu, dan itu masuk kategori apa? Akidah. Seperti itu. Orang rapat, keputusan rapat kita harus semangat. Nggak ada keputusan rapat, sudahlah kita pasrah sudah. Kalau hancur saja sudah. Nggak ada rapat kesimpulannya begitu. Selalu memberikan apa? Ya, solusi, kemudian optimis dan maju terus seperti itu. Itu akidah. Itu masuk kategori apa? Akidah seperti itu. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal, poin keberapa tadi Pak? Kedua. Poin pertama kan tadi apa? Pembelajaran akidah bukan sekedar keutamaan atau bahaya dari
kesyirikan. Tapi yang kedua kata Syekh adalah ketika masuk poin-poin kehidupan, disitulah kita merasakan benar-benar apa? Makna dari belajar akidah atau tauhid tersebut. Nah, insya Allah sembuh, insya Allah lulus, insya Allah begini, insya Allah sukses. Sudah, berikan kasih sesuatu itu. Ya, kalau dalam bahasa kita, apalagi mungkin sekarang ada istilah parenting, psikologi, segala macam, kita itu sekadang menempelkan itu pada bingkai-bingkai itu. Ima bingkai parenting, ima bingkai psikolog dan segala macam. Tapi itu dalam bingkai akidah itu masuk kategori apa Pak? Al-fa'lu. Dan kita sebagai seorang muslim lebih layak menempatkan kata-kata tadi di dalam apa Pak? Bingkai al-fa'lu. Banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi terdahulu ya mengucapkan kata-kata yang demikian. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah, ada pertanyaan enggak Pak? 15 menit lagi ya? Tanya jawab. Oke, tanya jawab. Satu lagi ya 15 ya. Oke, satu lagi. Terakhir ada yang 15, mempercaya dukun atau peramal. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Siapa mendatangi paranormal, dukun. Nah, mendatangi ini dua. Kalau dulu mendatanginya secara tatap muka, kalau sekarang bisa pakai jarak jauh. Datanginya online, buka aplikasi ini, download aplikasi itu. Ada. Saya juga aneh kadang-kadang, ya Allah, diundang daurah dukun. Ada Pak, ya Allah. Saya juga aneh, ya Allah, ini kok bisa-bisanya dapat nomor saya, nggak tahu gimana caranya. Oh, tadi saya sempat screenshot sebelum habisnya saya blokir. Ya, daurah perdukunan segala macam, Mas. Daurah paranormal, daurah apa tuh? Penglaris, itu segala. Masya Allah, dibikin daurah, Pak. Dibikin daurah. Nah, setelah itu ya barang siapa mendatangi bisa dari jarak jauh atau dekat. Ya tadi tatap muka atau mempercaya, buka aplikasi, download aplikasi, khawatir itu. Nah, kemudian lalu menanyakan sesuatu kepadanya. Ya, baru tanya. Kalau tanya kan ada dua, percaya atau tidak. Kalau percaya, laqad kafara bima unzil ala Muhammad, kufur kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak percaya alias coba-coba. Kalau nggak percaya kan bisa apa? Bisa jadi apa? Coba-coba. Nah, kalau coba-coba ya khawatir masuk ke sini tidak diterima sholatnya 40 malam. Yang dimaksud tidak diterima sholatnya adalah bukan berarti ya sudah 40 hari ke depan gak usah sholat. Percuma kalau sholat itu. Enggak, jadi double kalau itu. Kata para ulama adalah yaitu sholatnya sah tapi tidak dapat pahala. Orang melakukan sholat itu ada dua faktor. Satu, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, mendapatkan ganjaran. Ya, menggugurkan kewajiban apa? Kita sholat, kita puasa, gugur pahala kita, gugur kewajiban kita, naam. Dapat pahala? Belum tentu. Sama seperti orang kerja melakukan pelanggaran, ngerusakin barang, wajib kerja, wajib, tapi bulan depan angus semuanya. Naam, wajib kerja. Pokoknya 3 bulan ke depan gaji kamu gak digaji 3 bulan. Ya sudah kalau gitu saya 3 bulan gak usah kerja. Gitu Pak. Ini logikanya ya. Artinya Pak tetap melakukan kewajiban tapi tidak mendapatkan ganjaran seperti ini diantaranya. Nah, mata arrafan fasa'alu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Syalbani pernah datang ke seorang yang katanya mengetahui ilmu ghaib. Ya, katakan bahwasanya saya ingin berdebat denganmu. Iya. Tapi dengan satu syarat. Saya akan berdebat dengan tukang sihir, dengan peramal, kemudian dan segala macam. Saya ingin berdebat denganmu, iya. Tapi dengan satu syarat. Maka si peramal ini ya suka yang katanya tahu segala sesuatu itu, yang ngaku-ngakunya tahu segala sesuatu, mengatakan apa syaratnya? Nah, maka dijawab oleh Syekh Albani, sudah dialog kita selesai. Loh, kok kita belum mulai dialog? Tadi saya sudah nyebutkan apa? Saya kan datang ingin berdebat kita, iya. Cuman ada satu syarat. Iya, kan apa? Apa syaratnya? Ya udah kamu nggak tahu.
kamu aja nggak tahu syarat yang dimaksud saya apa, kok ngajak debat? Paham ya? Bahwasanya Syekh ingin berdebat dengan dukun. Kemudian harus pakai satu syarat. Katanya dukunnya segala sesuatu tahu. Oke. Saya mengajukan ada satu syaratnya. Si dukun nanya, yaitu apa? Apa syaratnya? Sudah, dialog kita selesai. Kenapa? Satu syarat aja yang ada di hati saya kamu nggak tahu, kok mau ngaku-ngaku yang lainnya. Maksudnya begitu. Ini menunjukkan bahwasanya ya mereka memang tidak mengetahui. Sekali-kali kalau mau ketemu sama orang yang ngaku-ngaku seperti itu, sampaikan beliau. Sampaikan tadi. Cuman ada satu syarat. Apa syaratnya? Nah, kalau dia nanya kena jebakan apa? Kena jebakan apa? Iya. Kena jebakan, iya. Kalau dia ngomong itu. Nah, kalau misalnya dia nebak, kita ngeles saja. Karena dia juga tukang ngeles. Coba, apa prinsipnya mereka? Kan gini. Kalau benar tuh kan apa kata saya benar. Kalau salah namanya juga peramal, bisa benar bisa salah. Intinya kagak mau kalah, kagak mau salah. Nah, kita juga harus bisa lebih pintar, lebih cerdas. Gimana caranya gitu? Kalau dia nebak, wah kebetulan betul nih, ngeles aja seperti itu. Karena dia juga suka main ngeles-ngelesan. Nah, sekalian rahimakumullah, mungkin ini dulu yang dapat disampaikan. Mohon maaf tidak bisa tersampaikan seluruhnya, tapi tadi poin-poinnya 4 Pak ya. 1, keutamaan tauhid. 2, akan masuk ketika apa? Benar-benar merasakan ketika kapan? Masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. Yang ketiga tadi 3, dan keempat itu tadi 6. Nah yang ketiga itu semuanya tadi mendatangkan manfaat, mendatangkan mudorot. Itu urusan siapa Pak? Rububiyah Allah. Urusan uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Allah yang memberikan, yang mengatur baik dan buruk itu. Wa yudabbirul amr, mengatur urusan baik dan buruk. Ini urusan siapa? Urusan Allah. Tapi manusia larinya kemana tadi Pak? Yang disebutkan beliau di sini. Ada yang larinya ke mana? Ya, ada yang tadi larinya ke gunting, ada larinya tadi ke besi, kemudian tadi ada larinya ke plastik, tadi ada larinya ke sepatu. Nah, ini urusan apa? Rububiyah. Berarti pelajaran tauhid tiga-tiganya masih penting. Karena saya pernah dengar sendiri, Ustaz, kapan kita belajar tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah kan kita tahulah yang nurunkan hujan itu Allah. Kita tahulah datang manfaat itu dari Allah, mudarat dari Allah. Iya, poin itu. Tapi kalau masuk ke dalam realita di lapangan, ternyata semuanya masih perlu ya diulang lagi sampai benar-benar paham. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah yakum, mungkin ini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan 4 poin itu bisa dicatat dengan sebaik-baiknya. Kemudian beberapa poin yang disampaikan oleh beliau tadi saya sambutkan ya. Poin-poin besarnya itu, di antara poin paling besar adalah apa? Ketika masalah tabarruk, mencari berkah, kemudian apa? Menganggap sial, dan beberapa poin di situ saya baca intinya lari ke sana. Ya, intinya lari ke sana. Ya, beliau menyebutkan hanya contoh ini 21, yaitu ketika wadah pecah itu pembawa keburukan. Itu apa Bu? Iya, tiba-tiba foto jatuh, jeger, aduh ada apa ini? Seperti itu maksud saya. Inilah contoh, intinya ke sana tadi. Nah, kemudian ya banyak ya seperti ini, masalah zodiak dan segala macam. Nah, mungkin ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Fadl, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya. Tadi yang masalah jasa di apa sahabat itu kan. Nah, ini kan di Madinah ada tangga yang namanya Rodo. Itu kan berebut Ustaz. Oh iya. Itu termasuk salah satu itu nggak meyakini meminta berkah. Oh iya, tangga itu tangga mimbar Nabi. Iya. Nah, sekalian rahimanallah yakum. Yang pertama, mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak salah sudah dipindah 3 kali. Mimbar yang tinggi itu, seingat saya itu bukan mimbar yang dulu dipimpin di situ
sholat ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab itu ada mimbar yang besar, ada mimbar yang buat imamnya itu yang kecil ya Pak ya. Nah, pengimaman yang kecil. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika di raudhah orang berebut. Nah, kalau orang berebutnya untuk mengejar manfaat yang ada di raudhah itu dibolehkan. Karena para ulama mengatakan sebaik-baik tempat di Masjid Nabawi raudhah. Jadi kalau dikatakan kota Madinah yang paling baik di mana? Masjid Nabawinya. Masjid Nabawi bagian yang paling baiknya di mana? Di raudhahnya, seperti itu. Nah, itu di antaranya. Kemudian yang ketiga, lalu area-area sekitarnya. Apakah itu sajadahnya? Apakah itu mimbarnya? Apakah itu pagernya? Ya, maka itu bagaimana? Ya, kalau misalnya diusap dengan mengharap apa? Ya, mengharap ada berkah, memberikan manfaat atau menolak mudarat, maka itu bagian dari hal tersebut. Ya, maka itu bagian dari hal tersebut. Beberapa memang keluar keberkahan dari Rasulullah SAW dari tangan dan segala macam, tapi itu juga tidak setiap saat, ya tidak setiap hari, dan beberapa munculnya secara dadakan. Nah, adapun kalau misalnya itu mimbar atau kemudian pagar dan segala macam kemudian mengusap, ini tadi menganggap ada apa? Ada manfaat atau menolak mudarat, dan itu datangnya dari Allah. Kalau dinisbatkan kepada benda itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, kecuali kalau ada pernah dilakukan, ya pernah dilakukan kayak Hajar Aswad pernah dicium oleh Rasul. Dan dicium oleh Rasul sekedar untuk mengikuti, bukan penyembah. Nah, sama Pak. Jadi kalau misalnya di raudhah, hatta di raudhah ya seperti itu juga sama. Jadi kenapa? Nah, seperti itu. Termasuk dalam kategori itu adalah mohon maaf menyapu seluruh kiswah Ka'bah atau di seluruh itu dia apa? Dipegang, suka ada tuh, diusap-usap, kemudian begini segala macam. Nah, itu di antaranya. Ya, itu banyak ya, seperti itu. Yang itunya kan Hajar Aswad atau Rukun Yamani saja itu mentoknya. Yang lain-lain itu tidak. Termasuk Hijr Ismail itu yang di pinggir itu yang ada itu. Kemudian dipegang, diusap seperti itu. Maka ini di antaranya. Ditanya apa? Kalau megangnya enggak usah saya megang karena dempet-dempetan biar enggak jatuh segala macam. Ya sudah, itu urusan lain. Ya kepaksa dong dempet-dempetan. Tapi kalau ya ini di antaranya. Kalau misalnya pengen megang bahannya ya sudahlah seperti itu. Ya kalau pengen tahu bahannya kayak apa sih gitu. Kan penasaran seperti namanya orang jauh mungkin. Nah, tapi jangan dianggap segala sesuatu yang berlebih. Nah, jazakallahu khairan katsiran. Iya, lagi. Nah, cukup. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, rahimanallah yakum, jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan, kepercayaan dan juga kehadiran seluruhnya. Mudah-mudahan kajian kita ini, thalabul ilmi kita ini diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang tadi sampaikan 4 poin di awal tadi Pak ya, itu adalah intinya. Kalau mau diukur segala sesuatu insya Allah bisa masuk ke situ. Jadi intinya pembelajaran akidah, pembelajaran tauhid itu akan tetap senantiasa kita butuhkan ya, kita butuhkan menjadi bukan sekedar untuk menakut-nakuti, tetapi justru memberikan motivasi ya, memberikan motivasi. Nah, itu diantaranya di saat logika itu sudah mentok batasnya, tapi tauhid itu bisa menjadi pembuka jalan. Di antaranya siapa tadi? Di antaranya banyak ya, Nabi Ibrahim itu dari al-Fal. Kemudian habis itu Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad, kemudian beberapa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di atas tauhid, memahami tauhid dan wafat di atas tauhid sehingga kita dimasukkan oleh Allah taala ke dalam surga. Mudah-mudahan masuk dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.